Suryane sampun surup dinane mangkin mupet wis rawuh peteng ana kesinamian rebutan pekarian saliang tusanen. Salam sedang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah tutup hari bersama keluarga di malam hari ini. Di hari Senin tanggal 9 Januari tahun 2023. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk boleh merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Saya akan membacakan 2 ayat firman Tuhan bagi kita sekalian sebagai bahan perenungan dalam ibadah tutup hari bersama keluarga malam hari ini. Bagian firman Tuhan yang pertama terdapat dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, "Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar." Kemudian bagian firman Tuhan yang kedua terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 berbunyi, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Saudara-saudara sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Akhir-akhir ini ketika kita mengikuti kasus yang ada di media televisi tentang tindakan pembunuhan terhadap salah seorang anggota polisi. Sidang ini sudah berlangsung berlarut-larut. Kejadian yang terjadi di sekitar bulan Juli lalu membutuhkan waktu yang cukup panjang sampai dengan hari ini. Kita tentu belum mengetahui akhir dari persidangan tersebut. Tetapi bagi kita yang mengikuti jalannya persidangan di media televisi, kita pasti juga memiliki pemikiran, mungkin asumsi, mungkin pendapat tersendiri mengenai kasus ini. Saya hanya ingin untuk menyampaikan kepada kita sekalian dan mengajak kita sekalian untuk merenungkan fakta dalam kehidupan kita, bahwa tidak jarang kita menemukan ada orang yang rela untuk menjadi saksi terhadap sebuah ketidakbenaran. Ada orang yang mau untuk berkorban demi sebuah ketidakadilan. Ada orang yang rela melakukan apa saja untuk menegakkan yang namanya kelaliman. Orang tidak peduli apakah benar atau salah. Yang penting adalah dia memiliki atau mendapatkan manfaat ketika dia melakukan hal yang bertentangan dengan hati nuraninya. Dalam bagian firman Tuhan yang pertama malam hari ini, kitab Keluaran pasal 23, kita menemukan sebuah ajaran, aturan tentang hak-hak manusia yang diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Hal yang penting yang kita boleh baca dari firman Tuhan malam hari ini adalah untuk menjaga perkataan kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang berkata berbohong atau menjadi orang-orang yang dapat memutarbalikkan sebuah kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terlepas dari apa yang kita dapatkan ketika misalnya kita berbohong, apa manfaat bagi kita? Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, sebagai orang-orang yang berpegang kepada firman-Nya. Allah tidak pernah menginginkan kita berkata dusta. Allah juga tidak pernah menginginkan kita membela sesuatu yang salah. Tuhan Yesus berkata, jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita bahwa Allah memberikan kepada kita pengajaran yang tepat dan tegas. Untuk sebuah atau sesuatu yang bersifat tidak berkenan kepada Allah atau yang salah di mata hukum,
Seharusnya kita tidak melakukannya, seharusnya kita tidak mengikutinya, seharusnya kita tidak membelanya. Karena itulah Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi, semua yang baik, semua yang benar, bahkan semua yang sedap didengar, semua yang suci, pikirkanlah semuanya itu. Sebab Tuhan menginginkan dan menghendaki kehidupan umatnya selalu menampakkan hal-hal yang baik dalam kehidupan mereka. Tuhan menginginkan umatnya atau orang-orang yang percaya kepadanya selalu memberikan buah yang benar, buah yang baik, buah-buah roh yang adalah kehendak Allah dalam kehidupan manusia. Allah melihat setiap perbuatan kita. Allah mengetahui apa yang kita rancangkan bahkan jauh di dalam hati kita. Dan Allah memperhitungkan segala sesuatunya bagi kita sekalian. Karena itu biarlah dua bagian firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini akan mengingatkan kembali kita bahwa kita hidup di dalam dunia ini, kita punya tugas utama, yaitu menegakkan kebenaran Allah. Kita melakukan hal yang baik, kita mengajarkan juga hal yang benar, sesuai dengan perintah Allah dalam kehidupan kita. Hal-hal yang bertentangan dengan kehendak dan perintah Allah, hendaklah kita jauhi, hendaklah kita hindari. Sebab hal itu tentu tidak akan membawa keuntungan, tidak akan membawa manfaat yang baik dalam kehidupan kita. Menjalani perjalanan kehidupan kita di minggu yang baru ini, biarlah kita boleh dengan sungguh-sungguh berkomitmen untuk melakukan kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Menjadi pribadi yang menyatakan kejujuran, menghindari diri dari membela hal-hal yang salah. Sebab apa yang baik di mata Allah itu akan bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Selamat mempraktikkan diri menjadi pribadi yang jujur, membela kebenaran dan keadilan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau selalu dan senantiasa mengingatkan kami umat-Mu untuk hidup benar di mata-Mu, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu kami mensyukuri firman Tuhan yang kami dengarkan malam hari ini, dan kami memohon pakailah kami menjadi pribadi-pribadi yang boleh menyatakan kebenaran dan kejujuran di dalam kehidupan kami, menjadi anak-anak Allah yang selalu melakukan apa yang benar, apa yang suci, apa yang layak dan patut untuk kami lakukan sebagai anak Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kami melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.